Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita Bawanti. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Tabukan Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072235, nomor UKG 710371000100. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi pergaulan bebas dan zina, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua pada semangat ya? Ya. Oke, jadi sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu, berdoa sebelum belajar ya. Siapa ketua kelas yang mau berdoa? Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu Ketua Kelas.
tenang dulu ya, agar kita fokus. Nah, jika ada sampah di kiri kanan adik-adik, tolong dibersihkan dulu agar supaya pembelajaran kita ini bisa berkah dan lancar. Jadi, tolong ibu kasih waktu 30 detik untuk membuang sampah di tempat sampah. Silakan. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan kebersihan kelas kita. Nah, agar supaya pembelajaran kita lebih bermanfaat kan. Nah, adik-adik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita yel-yel SMK dulu ya. Bisa. SMK Hebat. Vokasi kuat. Membanggakan Indonesia. Adik-adik, kita dalam belajar itu supaya kita belajar dengan senang hati ya. Karena ketika kita belajar dengan senang hati, dengan ikhlas, kita mau datang di sekolah dengan senang hati, maka insya Allah masa depan kita juga itu akan mudah untuk sukses. Nah, kalau kita datang di sekolah dengan marah-marah, dengan tidak mau menerima materi dari guru, maka kita juga di kedepan hari juga tidak akan sukses. Nah, maka adik-adik belajarlah dengan senang hati. Nah, baik adik-adik, kira-kira sebelum kita masuk lebih dalam lagi pada materi, ibu mau tanya dulu nih, kira-kira masih ada nggak yang masih ingat materi kita di minggu yang lalu? Ini materi minggu lalu yaitu tentang akhlak mazmumah. Oke, materi minggu lalu adalah tentang akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah ini seperti apa adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Akhlak mazmumah merupakan akhlak yang tidak baik. Akhlak yang Tidak baik. tidak baik. Akhlak yang tidak baik itu contohnya seperti apa misalnya? Contohnya seperti di masa sekolah, para siswa merokok, meminum khamar, bolos, dan mengalahkan anak-anak. Nah, itu juga masuk ya. Kita kasih apa dulu? Jadi akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tidak baik, yang tidak patut untuk adik-adik contoh ya. Nah, usahakan kalian di sini semua punya akhlak yang mahmudah. Bukan mazmumah ya, akhlak yang mahmudah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang baik. Nah, jadi bertolak belakang antara mahmudah dengan mazmumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi pergaulan bebas dan zina. Nah, kira-kira adik-adik pernah nggak melihat wanita dan laki-laki atau perempuan dengan laki-laki yang bergaul secara bebas? Mungkin jarang atau bagaimana ya? Atau sudah biasa melihat di TV-TV ya? Nah, kita itu akan menayangkan sebuah film pendek untuk adik-adik lihat ya. Mari kita saksikan bersama. Ya itu apa? Ya, kamu kan banyak banget nih. Terus hari Senin pulangnya kita keluar bergede. Ngapain? Ya biasa lah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David. David, hari Senin pulangnya kita keluar bergede. Ngapain?
Ya biasalah, minum tadi kedua. Minum kan nggak apa untuk sekarang. Ya udah, cepat Pak. Tunggu. Ada apa? Skui. Akia. Solo, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Benar. Ya. Siap. Kamu beneran sayang sih sama aku? Pertanyaan yang aneh. Berarti boleh kamu asal sama kamu. Sesuatu apa? Kamu kenapa nangis guys? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas, aku hamil. apa? Kamu sudah berlanjut, Mas. Kamu harus bertanggung jawab. Iya. Aku bakal bertanggung jawab. Pak, Ella 3 bulan. Ella hamil. Foto dong. Orang yang korup. Mungkin gawe bilang Kalau nggak bisa apa? kamu kira dengan menikah dosa dengan manusia orang loh. Kamu tahu nggak, Bu? Dosa yang menikah itu orang tua yang menanggung. Semoga ampun dosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jika kita memiliki masa lalu yang dipenuhi dengan dosa-dosa, Tadi adalah film pendek tentang remaja yang bergaul secara bebas sampai melakukan perzinahan. Nah, adik-adik, ketika kalian melihat hal seperti tadi itu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Menjauhi perbuatan tersebut. Tadi berarti bergaul secara bebas ya. Apalagi mendekatkan diri kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang baik. Jadi harus seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu, kita harus menjauh sejauh-jauhnya, bahkan melihat pun tidak mau ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pergaulan bebas dan zina. Namun kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita itu seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap bahwa menghindari pergaulan bebas dan zina adalah
mengidentifikasi ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina dengan baik. 3. Mampu mendeskripsikan makna ayat Al-Quran tentang bahaya dari pergaulan bebas dan zina. 4. Mampu membaca dan membedakan hukum-hukum bacaan Quran surat An-Nur dan Al-Isra dengan baik dan fasih. Dengan baik dan fasih. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai bersama-sama sampai kita bisa membaca Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur dengan baik dan fasih. Jadi tadi kita sudah membahas tentang isi dari kedua surat ini, bahwa menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina itu bahaya, ya. Itu tidak baik untuk adik-adik sekalian. Nah, baik, untuk selanjutnya adik-adik akan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 22, ya. Adik-adik, agar supaya kita bisa mengetahui tentang Quran surat Al-Isra itu, sebaiknya kita akan menyimak bersama tentang bagaimana Quran surat Al-Isra dan hukum tajwidnya. Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Diulangi sekali lagi. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Jadi adik-adik, yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan untuk hukum tajwidnya adalah pada kalimat wala itu adalah mad tabi'i, karena terdapat lam berharakat fathah bertemu alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dibaca panjang 2 harokat. Ya. Yang kedua adalah taqorobu. Taqorobu itu adalah qalqalah sughra, sebab terdapat qalqalah qaf sukun di tengah kalimat, dibaca memantun ringan, yaitu taqorobu. Taqorobuz zina. Nah, artinya di situ ada alif lam syamsiyah. Yang mana itu? Yaitu alif lam syamsiyah. Sebab alif lam bertemu huruf hamzah, alif lam bertemu huruf syamsiyah, za, dibaca idgham masuk ke huruf za dengan menghilangkan alif lam. Wala taqrabuz zina. Nah, di situ letak alif lam syamsiyah.
Dilanjut dengan kalimat azina. Nah, azina itu adalah mad jaiz munfasil, sebab huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang bisa 2, 4, atau 5 harokat. Az-zina, cara bacanya seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut pada innahu. Innahu itu adalah gunnah, sebab nun bertasjid, dibaca dengan bingung dan ditahan 3 harokat. Innahu. Dilanjut dengan nahu. Tadi kan innahu, sekarang nahu. Itu mad silah qasira, yaitu mad silah qasira itu disebabkan huruf dhamir ha atau kata ganti bertemu dengan huruf selain hamzah, dibaca panjang 2 harokat. Dilanjut dengan kata fahishatan. Fahishatan mad tabi'i, sebab terdapat fa berharokat fathah bertemu alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid, dibaca panjang 2 harokat. Fahishatan. Fahishatan. Jadi setelahnya fa itu adalah mad tabi'i. Dilanjut dengan wasa'ah. Wasa'ah itu adalah mad, itu adalah hukum waqaf, mad iwan, ya, karena terdapat lam alif berharokat fathah, tanwin, dan waqaf, dibaca panjang sabila. Baik adik-adik, dari materi kita tadi kira-kira ada yang kurang dipahami? Ya. Tentang perbedaan hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan mad jaiz mutasil. Hukum bacaan mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Perbedaannya seperti apa? Ya, kira-kira adik-adik yang lain ada yang bisa menjawab? Apa? Mad jaiz munfasil terjadi ketika ada huruf mad yaitu alif, waw, atau ya yang diikuti oleh huruf hamzah dan keduanya berada pada 2 kata yang berbeda atau terpisah. Misalnya pada kata-kata seperti ana, anta. Sedangkan mad wajib mutasil terjadi ketika huruf mad bertemu langsung dengan huruf hamzah, tetapi kedua huruf ini berada dalam satu kata yang sama. Contohnya seperti dalam kata a'imah. Jadi perbedaan pertama terletak pada posisi huruf. Mad jaiz munfasil ada dalam 2 kata yang terpisah, sementara mad wajib mutasil
Sudah ya. Untuk kelompok 2 silakan di-scan LKPD-nya. Oke, sudah. Nah, adik-adik, di situ ada perintah di LKPD-nya bahwa mengidentifikasi hukum tajwid, lalu makna, setelah itu apa pembahasannya? Nah, jadi mengidentifikasi dulu, setelah itu maknanya seperti apa, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan. Baik adik-adik, waktunya sudah selesai untuk mengerjakan tugas, sudah selesai untuk berdiskusi ya. Nah, sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kedua ayat di atas sebutkan pertama hukum tajwid yang terdapat pada ayat 32 Quran Surat Al-Isra dan ayat 2 Quran Surat An-Nur. Kedua, makna dan hukum yang terkandung dalam ayat 32 Quran Surat Al-Isra dan ayat 2 Quran Surat An-Nur. Yang ketiga, cara agar memahami dan mengaplikasikan isi ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Isra ayat 32 mengandung banyak hukum tajwid, di antaranya mad tabiri, qalqul surah, mad salim tafsirah, mad iwad, mad jaiz mufassir, mad jaiz mufassir, alif lam manusia dan lainnya. Surat An-Nur ayat 2 mengandung banyak hukum tajwid, di antaranya alif lam manusia atau alif lam manusia, alif lam komariah, qalqul surah, mad tabi'i, ikhamatiki, mad lain dan idgham guna. Makna dan hukum yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2, di antaranya Allah Subhanahu wa taala melalui Quran Surat Al-Isra ayat 22 telah melarang dengan tegas kepada setiap manusia untuk tidak menjual zina dan hal-hal yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan zina. Sebab zina merupakan perbuatan keji dan yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbelas kasihan kepada kaum mukmin. Belas kasihan yang dimaksud adalah belas kasihan yang mendorong hakim untuk membatalkan hukum had. Hukum had adalah hukuman yang ditancapkan kepada pelaku jarimah hudud dalam Islam. Pidana yang tergolong dalam jarimah hudud adalah zina. Cara memahami dan mengaplikasikan isi ayat Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2, di antaranya Surat Al-Isra ayat 22 dan Surat An-Nur ayat 2 adalah tentang permasalahan zina. Surat Al-Isra ayat 22 merupakan dalil untuk menjauhi perbuatan yang tergolong ke dalam zina. Sedangkan Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan tentang jumlah had bagi berzina, yaitu orang yang melakukan zina. Larangan bagi orang muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perbuatan zina. Contoh perbuatan zina yang mendekati zina bagi kita sebagai remaja belajar saat ini yaitu pacaran atau duduk berdoa saat berpuasa.
Coba dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Sudah diidentifikasi hukum tajwidnya serta hukum bacaannya sudah diidentifikasi pada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacanya dengan sangat bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk berdua. Nah, sekarang kita akan tanya jawab. Ada tanggapan dari kelompok, kira-kira ada tanggapan dari masing-masing kelompok atau kelompok yang lain? Disilakan. Mau tanya, silakan ke kelompok. Silakan. Apa makna dari surah Al-Isra dan surah Al-Nur? Makna dan hukum dari surah Al-Isra ayat 22 dan surah Al-Nur ayat 2. Yang pertama, makna dari surah Al-Isra ayat 22 ayat ini melarang mendekati zina karena zina adalah dosa besar dan jalan yang buruk bagi kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, surah An-Nur ayat 2. Makna dari surah An-Nur ayat 2, hukuman untuk penzina yang belum menikah adalah 1000 kali cambukan di depan umum sebagai pelajaran. Terima kasih. Jadi itu jawabannya. Gimana? Puas? Oke, sangat jelas ya bahwa hukum untuk pezina yang belum nikah itu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Nah, sedangkan pezina yang sudah menikah, dia sudah menikah lalu melakukan perzinahan, maka itu dia harus dirajam, harus mati, harus dirajam. Jadi dirajam itu ditenggelamkan setengah badannya lalu dilempari dengan batu. Nah, sangat bagus sekali ya jawabannya, kita kasih aplaus dulu. Baik adik-adik, kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Kita sudah mengidentifikasi hukum tajwid dan membaca dengan sangat baik sekali ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan. Kira-kira adik-adik ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Kesimpulan, dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan paham tentang hukum tajwidnya serta paham maknanya, maka akan lebih mudah untuk memahami tentang larangan pergaulan bebas dan zina, karena merupakan perilaku yang dilarang dalam ajaran Islam karena membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran melalui Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 memperingatkan umat manusia untuk menjauhi zina dan memberikan penegasan tentang hukuman bagi para pelakunya. Zina dianggap sebagai perbuatan keji yang merusak moral, kehormatan, dan sosial. Langkah menghindari pergaulan bebas dan zina: 1. Meningkatkan keimanan, memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan mempelajari ajaran agama. 2. Menjaga pergaulan, berinteraksi sesuai norma agama dan menjauhi lingkungan yang dapat memicu perilaku negatif. 3. Membatasi interaksi dengan lawan jenis, menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan godaan atau maksiat. 4. Menguatkan pendidikan moral, membekali diri dengan pengetahuan tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. 5. Mengamalkan nilai-nilai Islam, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kehormatan dan martabat. Manfaat menghindari pergaulan bebas dan zina: 1. Menjaga kehormatan diri dan keluarga. 2. Terhindar
dari penyakit sosial dan moral. 3. Mendapatkan ridha Allah dan keberkahan hidup. Dengan memahami bahaya pergaulan bebas berzina, setiap individu diharapkan mampu menjaga dirinya agar tetap berada dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik, kesimpulan kita ya, kenapa kita harus bisa tahu membaca Al-Quran, bisa paham tentang isi dari kandungan surah Al-Isra ini, agar supaya kita bisa tahu bagaimana larangan. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi ya. Nah, jadi supaya kita bisa menjauh sejauh-jauhnya. Tujuan kita untuk mempelajari itu agar supaya kita bisa memperbaiki diri. Nah, adik-adik, oke, untuk selanjutnya kita akan evaluasi ya. Ibu akan mengirim link kuisis. Kita akan mengevaluasi. Oke, adik-adik, silakan ini ada kuis dan silakan Anda masuk melalui link yang sudah dikirim ya. Jadi bisa pakai ini ada angka 264340. Kita mulai ya. Sudah masuk semua? Sudah. Baik adik-adik, sungguh luar biasa evaluasinya berjalan dengan lancar dan yang mendapat kelompok yang paling cepat mengerjakan kuis itu adalah kelompok 1. Kita kasih aplaus. Kelompok sih jangan berkecil hati karena di minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Oke, nah adik-adik, pencapaian kalian di sini sungguh luar biasa. Ibu bangga dengan kalian. Sudah belajar dengan baik, sudah bisa memahami dengan baik. Nah adik-adik, kenapa kita harus mempelajari tentang pergaulan bebas dan zina ini? Agar supaya di kemudian hari kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak mengenakan, dari hal-hal yang buruk. Nah kita kan ini sudah belajar tentang hukum tajwid, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, serta bisa memahami makna dari pergaulan bebas itu sendiri ya, jadi ya. Nah, kira-kira adik-adik senang dengan pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Kira-kira dengan langkah-langkah apa yang akan adik-adik lakukan untuk menjaga dari pergaulan bebas dan zina ini? Nah, tentunya dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan apa lagi? Menjaga